Bante, bila mata pencaharian kita tidak sesuai dengan sila atau dhamma, ataupun terdapat sedikit pertentangan dengan batin kita, bagaimana cara menyikapinya? Itu yang kita harus lakukan adalah banyak berbuat baik sih. Sadari kondisi ini ada supaya Anda tenang karena ini adalah bagian dari karma kita. Bagian dari karma kita terkondisi dengan kondisi ini. Saya harus terima supaya kita sadar, supaya kita tenang menerima keadaan ini. Dan setelah menerima jangan puas, jangan pasrah, tapi lihat kondisinya. Kalau Anda bisa merubah keadaan itu dengan cepat, lakukan. Anda harus bijak daripada Anda repot, daripada kita repot. Jadi kita harus melihat ini dengan bijak. Perubahannya dimulai dari mana? Mulai dari pikiran Anda. Anda bertekad ya, semoga saya bisa bertemu pekerjaan yang sesuai dengan Dhamma. Mulai kondisikan dari pikiran Anda. Terus Anda berbuat baik, terus bertekad. Anda berbuat baik, Anda bertekad. Dikondisikan dari pikiran dulu. Kalau dalam kondisi lingkungan, Anda nggak berdaya. Karena kalau tidak melakukan pekerjaan itu, ini merusak ekonomi Anda. Ini menghambat. Ya kan? Ini misalnya mempengaruhi finansial Anda yang justru itu bikin lebih banyak penderitaannya. Artinya kalau mental kita belum siap, Anda jangan lakukan daripada mati konyol bisa dibilang ya. Kalau Anda siap, sudah siap, Anda yakin sama kebaikan Anda yakin dengan pelaksanaan sila Anda bisa lakukan kalau siap. Kalau siap berarti Anda tidak merugikan diri sendiri. Kalau Anda siap, itu pilihan yang merugikan diri sendiri. Ya, misalnya saya Buddhis, saya harus jaga sila. Oke, saya putuskan berhenti pekerjaan saya karena melanggar sila. Batin Anda siap? Kalau Anda siap, berarti pilihan itu tidak merugikan diri Anda. Berarti itu pilihan yang tepat. Walaupun Anda pada akhirnya nanti kelaparan, Anda kesusahan, tapi Anda siap melakukannya. Ketika Anda siap, berarti batin Anda tidak bergejolak. Itu tidak merugikan diri sendiri. Masalahnya, ketika ambil pilihan itu, Anda menyesal, aduh, gara-gara saya berhenti kerja sini, jadi begini nih. Saya Buddhis sih, itu misalnya bisa aja pada akhirnya nyalahin begitu. Coba kalau nggak Buddhis, nggak ada aturan begini, saya enak-enak aja masih kerja. Menyesal pilihan yang diambil itu pilihan yang merugikan diri sendiri pada akhirnya. Berarti batinnya nggak siap. Nah itu perbuatan yang merugikan diri sendiri secara mental. Makanya kita yang harus mengerti, kita harus bijak mengukur kapasitas kita. Kalau misalnya Anda siap dengan berbagai risiko, saya siap, saya happy, saya nggak akan mengeluh, saya nggak akan menyesal pilihan saya apapun konsekuensinya, berarti pilihan itu tepat, sesuai dengan Dhamma. Tapi kalau pilihan itu walaupun sesuai dengan Dhamma tapi akhirnya Anda ngeluh, akhirnya Anda misalnya begini begitu, ya itu tidak bijak, tidak sesuai dengan Dhamma. Berarti Anda belum siap, kita belum siap. Melakukan sesuatu yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu prinsip Dhamma. Dengan berbagai cara, merugikan itu bukan berarti dia harus misalnya terluka lah, dipukul lah, sakit lah, enggak. Banyak cara. Ya, contohnya juga misalnya kayak berdana nih, berarti kayak mendapat penjelasan. Misalnya berdana tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya ada orang yang berdananya mengatakan seperti, kalau bukan saya siapa lagi yang berdana, dan itu bikin orang yang mendengarnya tuh sakit.
nggak enak hati, itu sudah mengatakan berdana dengan merugikan pihak lain. Karena apa yang Anda lakukan membuat orang tidak nyaman dari perkataan Anda. Jadi merugikan itu bukan hanya dari sisi penggunaan barangnya, tapi action yang kita lakukan itu juga merugikan pihak lain. Begitu juga merugikan diri sendiri pastinya, karena kesombongan itu yang muncul. Ya kan? Nah, di situ merugikan diri sendiri dan juga pihak lain, dua pihak.